Yang kedua, model pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, model drill. Model drill adalah suatu model yang pembelajarannya melatih siswa untuk mengetahui terhadap bahan pembelajaran. Ya, pembelajaran yang diulang-ulang sehingga si siswa itu menjadi terbiasa. Melalui model ini akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Latihan yang terus-menerus menjadikan pelajaran akan tertanam menjadi sebuah kebiasaan. Yang diberikan secara terus-menerus atau memberikan materi yang sudah disampaikan sebagai sebuah latihan bagi siswa. Ya. Model ini bertujuan memberikan pengalaman yang mendasar sebenarnya. Pembelajaran menggunakan tes menggunakan komputer yang bermateri ya. Model ini oleh tadi manfaat dari teknologi komputer menggunakan misalkan atau materi juga yang dipelajari ketika di rumah misalkan, atau memberi tugas membuat sebuah karya ilmiah tentang pelajaran yang sudah dipelajari di kelas, tentunya dengan bantuan internet sebagai sumber lain yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Dari yang kedua adalah mode tutorial. Ada. Kedua model tutorial dasarnya sama dengan sebuah program bimbingan, ya. Tutorial sama dengan program bimbingan, di mana tujuannya adalah memberi bantuan kepada siswa agar mencapai hasil belajar secara optimal. Kegiatan ini dibutuhkan sebab siswa dibimbing melaksanakan kegiatan belajar mandiri yang bersumber dari modul dan bidang studi tertentu. Nah, ini menggunakan metode tutorial. Ya, kita tahu tutorial misalkan jika mencontohkan membuat sesuatu atau apa, kita mencontoh langsung dari misalkan tutorial atau dari guide atau dari pembimbing langsung. Nah, pembelajaran tutorial ini adalah untuk memberikan kepuasan dan pemahaman secara tuntas kepada siswa mengenai materi atau bahan yang sedang dipelajari atau yang akan dicari, yang sedang dipelajari. Adapun yang menjadi identitas dari tutorial adalah pengenalan, penyajian informasi, pernyataan, dan merespon jawaban. Penilaian di sekolah, lingkungan sekolah, di sekolah apakah memadai fasilitasnya, ICT-nya, harus ada apakah sudah memenuhi kondisi tempatnya juga, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Apakah sudah menurut Sandi belajar di satu bahan ajar pandang, audio visual dan bahan multimedia, situs web mencari bahan pelajaran. Prinsip umum dalam penggunaan dalam IT ini perlu mendepankan prinsip-prinsipnya. Satu akan efisien, yang melalui penggunaan IT setidaknya pembelajaran menjadi. Yang ketiga, pembelajaran di kelas lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Yang keempat, merangsang daya keaktifan berpikir siswa. Aplikasi ICT dan PAI, salah satunya aplikasinya bisa memakai PowerPoint, MediaPress, Elis, kita pakai web atau informasi. Tujuan dari belajar ICT meningkatkan siswa dalam belajar dan juga minatnya terhadap teknologi supaya siswa lebih tahu supaya kita menekan berpikir yang ucapan
Saja saat pada saat kerja dia sudah terbiasa misalkan dengan komputer, dan juga kehidupannya dan dunia di masyarakat yang akan datang. Dapat bersikap aktif, kreatif, mandiri, dan menghargai karya cipta dalam penggunaan TIK. Efektifnya itu dapat bersikap aktif, kreatif, dan apresiatif, mandiri, menghargai karya cipta dalam penggunaan TIK. Terakhir, aspek psikomotornya dapat terampil memanfaatkan teknologi informasi untuk proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, membentuk kemampuan dan minat pembelajaran terhadap kembalikan kepada masyarakat. Terima kasih mengenai pembelajaran PAI Bunda Siti. Ya, mohon maaf dulu karena Nurmiat mengikuti presentasi kali ini dikarenakan sinyalnya mati lampu katanya. Kalian apabila ada yang ingin ditanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saada dari kelompok 7 yang menanyakan bagaimana cara mengejar atau pesertanya dalam ketertinggalan IT tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Pak mengenai pertanyaan tadi ditampung dulu ya. Bentar. Ya, bagaimana rasanya tinggal gitu. Dan sekolahnya juga, Pi. Karena sih banyak sekolah-sekolah yang masih di yang tertinggal. Gimana, ini udah selesai atau apa? Belum Bu, lagi tampung dulu pertanyaan sebentar. Siti Sadah, solusi supaya tidak tertinggal seperti itu. Iya, seperti itu. Oh, ya. Saya akan coba jawab. Moderator ya. Pertanyaannya bagaimana cara kita atau bagaimana cara mengejar ketertinggalan khususnya dalam penggunaan ICT ini ketika kegiatan pembelajaran. Nah, salah satu penyebab dari ketertinggalan utama
dari intur sekolahnya ya, yang mungkin kurang memadai ya. Di Indonesia sendiri belum merata seluruhnya ya. Apa alat-alat pembelajaran seperti komputer ya. Contohnya semua mempunyai lab komputer sendiri ya di sekolah. Beberapa di wilayah agak kota ya, sekolahnya pasti memiliki, yang kita kebanyakan sekolah tidak mempunyai lab komputer sendiri. Banyak bahkan pembelajaran komputernya atau TK-nya sendiri itu cuma pakai metode atau bahasan materi saja ya, tidak dengan prakteknya. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Mungkin salah satunya untuk sekolah juga tidak langsung ini harus diselesaikan oleh sekolah. Salah satunya misalkan pemerintah juga harus bisa, nah ini masalahnya kan dari pemerintah sendiri belum merata untuk fasilitas tersebut, karena sekolah bukan itu tanggung jawab dan kepala sekolahnya ya, tetapi kan ada misalkan harus ada bantuan dari pemerintah, karena salah satu kewajiban pemerintah adalah membantu infrastruktur. Pemberi kewajiban ini harus ikut membantu. Bagaimana nih cara mengejarnya? Kita kalau pakai komputer, misalkan komputer gak ada, bagaimana supaya kita bisa menerapkan pembelajaran yang kurang tapi jangan tertinggal? Kita mengusahakan, salah satunya sendiri harus berusaha menyampaikan materinya sesuai dengan tadi tujuan dari pemakaian. Itu merupakan alat bantu ya. Kalau alat bantu, usahakan saja sebisanya, misalnya semampunya memakai fasilitas pembelajaran yang ada. Nah ini tidak, tapi minimal itu bisa ketika mengerjakan soal komputer ya, disuruh mencari informasi tentang pembelajaran apa, misalkan rumah ya, komputer tidak ada tapi HP kan ada, HP sisa di, apalagi dengan konversi sekarang ini. Mungkin dari dulu ingin menambahkan atau menyanggah bagaimana? Alhamdulillah. Itu pelan untuk memaksimalkan sumber daya, itu saja sih. Ya, baik. Sudah. Baik. Bagaimana pertanyaan yang lain, ada yang ingin tanya? Jika yang tanya, masih ditampung 2 pertanyaan lagi.